Tidak ada cara untuk mengetahui hal ini, tapi yang pasti jika para dewa dan iblis pergi dari sini, mereka pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan. Nada suara penjaga makam itu sangat berat. Fang Yu tenggelam dalam pikirannya. 80.000 tahun yang lalu, tubuh para dewa dan iblis dibawa pergi dari sini. Dalam 80.000 tahun ini, tubuh para dewa dan iblis belum muncul. Setelah ditekan oleh hukum pesawat dan kekuatan kausalitas, apakah dewa dan iblis benar-benar memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Tentu saja, tubuh para dewa dan iblis sudah lengkap. Hanya perlu kesadaran untuk masuk ke dalam tubuh. Setelah periode perbaikan daging dan darah, pasti bisa pulih sepenuhnya. Penjaga makam itu menjawab, tentu saja tidak akan mudah, tapi selama itu membutuhkan waktu yang cukup. Dengan tenaga, hal itu tetap bisa dilakukan. Dan bencana macam apa yang akan ditimbulkannya tergantung pada siapa yang memiliki kesadaran yang menguasai para dewa dan iblis dan seberapa ambisiusnya. Karena mendapatkan tubuh para dewa dan iblis berarti berdiri di puncak benua Yunyu, dan bahkan mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Kamu tidak melihat siapa yang mengambil para dewa dan monster? Fang Yu bertanya lagi. Tidak, jawab penjaga makam, kalau tidak, keadaannya tidak akan terlalu serius. Keberadaan para dewa dan iblis yang menakutkan dibawa keluar dari kuburan ini. Ini memang sinyal yang sangat berbahaya. Kapan para dewa dan iblis akan pulih, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pemulihan, adalah pertanyaan besar. Tahukah Anda, jika Anda bisa menemukan keberadaan para dewa dan iblis di sini, Anda pasti tidak akan datang dengan sia-sia. Keberadaan ini pasti memiliki tujuan untuk melenyapkan para dewa dan iblis. Tubuh Tuhan. Fang Yu sedikit menundukkan kepalanya, berpikir. Dia tidak menyangka bahwa dia awalnya datang ke kawasan hutan ini hanya untuk menemukan naga kemerahan dan petunjuk tentang apa yang disebut penguasa dewa, tetapi dia menemukan mayat naga, naga genderang, dan keberadaan para dewa dan iblis, satu setelah lainnya. Masing-masing adalah keberadaan mengerikan yang telah ada sejak lama. Ngomong-ngomong, Shenlong, Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya, karena kamu telah berjaga di sini, tahukah kamu kapan Shenlong muncul di daerah pegunungan di luar? Ini, aku tahu. Penjaga makam itu menjawab, tapi tepatnya, mayat Shenlong lah yang datang ke sini. Tubuh Shenlong, maksudmu ketika Shenlong datang ke sini, dia sudah mati? Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, jawab penjaga makam itu. Darah dan daging naga pada saat itu telah diambil. Fang Yu bertanya lagi. Ya, penjaga makam menjawab, ini mungkin sesuatu yang terjadi 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun yang lalu. Mata Fang Yu berkilat kaget. Ketika Shenlong muncul di dunia maya ini, itu sudah menjadi mayat. Ini menunjukkan bahwa ia mungkin mati lebih awal. Siapa yang membunuh Shenlong, dan siapa yang mengirim mayat kosong Shenlong ke dunia realitas maya? Naga itu langsung terlempar melalui transmisi luar angkasa. Penjaga makam berkata perlahan, saya tidak bisa melacak kembali ke sumbernya. Jadi, siapa yang membunuhnya dan mengapa ditinggalkan di sini, saya tidak tahu. Fang Yu menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dalam waktu singkat, ia menerima banyak informasi yang perlu dipilah dan dicerna. Penjaga makam juga terdiam, dan sepertinya dia memberi waktu pada Fang Yu untuk berpikir. Setelah beberapa saat, Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Di benua Yunyu saat ini, mungkin tidak banyak yang mengetahui dewa dan iblis. Tentu saja, saya juga berharap tidak ada makhluk yang mengetahui keberadaan dewa dan iblis, karena jika muncul akan membawa bencana besar. Tidak peduli siapa yang mengendalikan tubuhnya. Penjaga makam berkata, kamu adalah ras manusia. Kamu tidak mengetahui keberadaan dewa dan setan di masa lalu, tapi sekarang, kamu tahu. Aku tidak bisa memintamu melakukan terlalu banyak hal, tapi aku harap kamu bisa pergi keluar untuk mencari keberadaan para dewa dan iblis, sebelum pulih, hancurkan. Bahkan hukum bidang dan kekuatan kausalitas tidak memiliki tubuh yang dapat dimusnahkan, bisakah kita memusnahkannya? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada cara bagi 10.000 klan untuk melakukannya, tapi menurutku kamu, memiliki kesempatan untuk melakukannya, kata penjaga makam, selalu ada jalan. Fang Yu berhenti bicara. Saya hanyalah wasiat yang ditinggalkan oleh 10.000 ras. Selain memberi Anda beberapa informasi, tidak ada hal lain yang dapat membantu Anda. Penjaga kuburan berkata, sekarang,
saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan, Anda bisa pergi. Fang Yu mengangguk ringan. Dia menoleh dan melirik peti mati di belakang, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan bertanya, kamu harus tahu barang bagus apa yang ada di luar sana. Katakan padaku lokasi tepatnya. Jarang masuk. Meskipun tempat ini hanya didirikan untuk pemakaman para dewa dan monster, perkembangan selanjutnya telah dikembangkan sesuai dengan hukum langit dan bumi, dan memang banyak makhluk hidup yang hidup di luar. Penjaga makam menjawab, mereka yang mengikuti energi spiritual dan usia memang banyak sekali harta karun yang dihasilkan oleh bulan, tapi saya akan memberitahu Anda di mana mereka berada. Saya khawatir mereka tidak mematuhi aturan dan melanggar hukum alam. Kamu ingin aku menghancurkan para dewa dan iblis. Mengapa aku harus meningkatkan diriku terlebih dahulu dan mengisi ulang mereka? Fang Yu berkedip dan berkata, kalau tidak, jika aku pergi mencari dewa dan iblis, bukankah itu sama dengan mati? Petik 2 petik 2. Penjaga makam itu terdiam. Membaca. Jangan ragu-ragu, cepatlah. Jika Anda tidak memberitahu saya lokasi barang-barang baik itu, cepat atau lambat barang-barang itu akan diambil oleh biksu lain. Berikan barang-barang baik kepada orang baik seperti saya, ini masuk sejalan dengan hukum alam. Fang Yu tersenyum pada Tao. Petik 2 Baik, jawab penjaga makam itu. 1/4 jam kemudian, Fang Yu meninggalkan tanah dan kembali ke tanah. Di tangannya, dia juga memegang botol giok putih. Botol itu berisi darah para dewa dan iblis di dasar peti mati. Fang Yu perlu membawanya untuk penelitian. Wow, setelah sampai di tanah, tiba-tiba bola muncul. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, wajahnya masih pucat, dan berkata, saudaraku, tubuh hantu itu, apakah mayat yang ingin dihancurkan guru pada saat itu? Mungkin benar, jawab Fang Yu, tetapi guru tidak menemukannya saat itu. Xiao Qiu mengerutkan kening dan berkata, jika tuanmu menemukannya saat itu, tidak akan ada banyak hal sekarang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Yuan Shi Zizun memasuki tempat ini lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan para dewa serta iblis dibawa pergi 80.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, jika Yuan Shi Supreme yang asli telah menemukan tubuh dewa dan iblis, sangat mungkin untuk menghancurkan tubuh dewa dan iblis, dan tidak akan ada masalah tubuh dewa dan iblis itu dibawa pergi nanti. Namun, semua ini sepertinya sudah ditakdirkan. Jika Yuan Shi Supreme telah menemukan tubuh dewa dan iblis dan menghancurkannya, maka Fang Yu tidak akan tahu apa-apa tentang tubuh dewa dan iblis. Saudaraku, bisakah kita sekarang pergi mencari para dewa dan iblis? Meskipun Xiao Qiu bersembunyi, dia mendengar semua kata-kata penjaga makam dan bertanya. Dengan hati-hati, cari sekarang, bagaimana cara menemukannya? Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu dan tersenyum. Itu, bolanya juga sedikit terkejut. Sekarang, dapatkan beberapa hal bagus dulu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata. Setelah berbincang mendalam dengan penjaga makam, ia telah menguasai tempat keberadaan benda-benda berharga di alam maya dan nyata ini. Penjaga makam secara langsung menandai posisi Fang Yu dengan kesadaran spiritualnya. Dengan kata lain, Fang Yu sekarang hanya perlu merasakan lokasi penanda, pergi dan mencari di setiap tempat. Ayo, bola kecil, musim panen telah tiba. Fang Yu mengambil bola kecil itu dan terbang menuju titik penanda terdekat. Wow, Fang Yu membawa bola dan berlari ke arah timur. Segera, dia meninggalkan tanah datar dan melihat pepohonan bercahaya lagi. Energi spiritual yang kuat mengalir ke wajahnya, dengan aroma buah dan nafas vitalitas yang kuat. Mencium bau ini, Fang Yu tahu, bagian depan adalah tempat pertama dengan hal-hal baik yang disebutkan oleh penjaga makam. Putus asa, segera, Fang Yu jatuh dari langit. Ada hutan buah di depannya. Banyak buah-buahan. Xiao Qiu berteriak penuh semangat sambil menunjuk ke banyak pohon buah-buahan di depannya. Buah-buahan berwarna biru lonjong tumbuh di pohon-pohon ini. Sekilas terlihat seperti telur angsa. Namun cahaya biru pada kulitnya membuat sulit dipercaya bahwa itu bisa dimakan. Hanya saja aroma buahnya masih bisa merangsang nafsu makan masyarakat. Bagaikan bola kecil, air liur mengalir dari sudut mulut. Dia menyentuh sudut mulutnya dan menatap Fang Yu penuh harap. Wow, Fang Yu meraih tangannya ke depan, dan lusinan buah biru dari pohon buah-buahan terbang ke bawah dan melayang di depannya. Kamu dan aku satu per satu. Fang Yu memberikan Xiao Qiu buah, lalu memasukkan satu lagi ke dalam mulutnya.
Setelah menyesapnya, Anda bisa merasakan pelepasan vitalitas yang membuat orang merasa segar. Menurut penjaga makam, ini yang disebut buah vitalitas. Selain dapat mengisi kembali aura seperti buah-buahan lainnya, juga dapat mengeluarkan vitalitas dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mempercepat perbaikan kerusakan daging dan darah. Bahkan bagi para biksu di atas negeri dongeng, ini dianggap sebagai suplemen yang bagus dan hal baik yang langka. Mata Fang Yu bergerak sedikit setelah memakan buah utuh. Vitalitasnya memang bagus, tapi dibandingkan aura kehidupan yang dikeluarkan buah belimbing, sepertinya jauh lebih lemah. Situasi ini mengejutkan Fang Yu. Tahukah Anda, bagaimanapun juga, buah belimbing berasal dari bumi. Dan apakah bumi itu? Pesawat terendah, tempat terbengkalai. Di tempat yang energi spiritualnya tipis, mampu melahirkan eksistensi seperti buah belimbing. Sebaliknya, di alam besar dengan aura yang memikat, itu adalah buah vitalitas yang dibesarkan di alam realitas virtual dengan aura yang lebih banyak. Jauh kalah dengan buah belimbing dalam hal vitalitas. Dari mana Janji tahu mendapatkan benih belimbing? Fang Yu mengangkat alisnya, bertanya-tanya dalam hatinya. Tapi dia tidak berdiam diri terlalu lama, tapi mengangkat tangannya dan memasukkan semua buah vitalitas yang dia lihat ke dalam tas penyimpanan. Saudaraku, kita bisa makan banyak buah untuk waktu yang lama. Xiao Qiu sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Antusiasme rakusmu benar-benar mirip denganku. Fang Yu melihat bola itu dan tersenyum. Pertama aku mencari semua hal baik lainnya, dan kemudian aku akan memeras jusnya untukmu, yang lebih langsung daripada memakan buahnya. Membuat jus. Bolanya sedikit terkejut. Selanjutnya, Fang Yu terus pergi ke berbagai tempat di dunia realitas maya sesuai dengan tanda penjaga makam. Tidak peduli bagaimana pemandangan berubah di dunia maya dan kenyataan. Buah-buahan, bunga, dan tumbuhan yang dibudidayakan, semuanya tetap di satu tempat, dan ini tidak akan berubah. Oleh karena itu, Fang Yu terus memanen sepanjang perjalanan. Buah yang murni, rumput mingsin, bunga awan air, akar jizo, del. Segala jenis harta surga, materi, dan bumi berusia 10.000 tahun semuanya ada di dalam tas. Selain itu, 8 daun pola dewa juga ditemukan. Ketika Fang Yu sampai pada titik penandaan terakhir, ada sebuah batu setinggi 20 meter di depannya. Permukaan bongkahan batu ini bersinar dengan cahaya metalik, menunjukkan warna perak pucat. Menurut penjaga makam, batu besar ini adalah satu-satunya yang ada di alam nyata dan maya, dan mungkin satu-satunya batu langit Mahayana yang lengkap dan besar di benua Yunyu. Mahayana Tianyan, awalnya Fang Yu mengira itu ada hubungannya dengan alam Mahayana. Tapi kemudian saya mengetahui bahwa tidak ada hubungannya sama sekali, dan Mahayana Tianyan adalah bahan mentah yang sangat istimewa. Ini sangat sulit, namun dapat menampung hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah salah satu bahan mentah paling langka untuk pengecoran. Dengan itu, Anda dapat menggunakan senjata dan senjata ajaib. Dibandingkan dengan bahan mentah lain yang dapat menampung banyak hukum, kekuatan Mahayana Tianyan beberapa tingkat lebih tinggi. Dibandingkan dengan material yang hanya memiliki kekuatan, Mahayana Tianyan dapat mengandung ciri-ciri hukum dan menunjukkan kecenderungan hancur. Oleh karena itu, Mahayana Tianyan merupakan bahan baku pengecoran yang paling sempurna. Meskipun Fang Yu tidak tahu tentang cara menggunakan instrumen dan senjata magis, dia pasti harus mengambil sepotong besar batu surgawi Mahayana di hadapannya. Di masa depan, dia kemungkinan akan menggunakannya. Bentak, Fang Yu mengulurkan tangan dan menyentuh permukaan Mahayana Tianyan, dan bisa merasakan isapan samar di dalamnya. Mahayana Tianyan secara alami kokoh, tetapi sejauh menyangkut hukum, ia hampa, dan dapat memuat hukum yang tak terhitung jumlahnya. Wow, sambil berpikir, Fang Yu memasukkan Mahayana Tianyan ke dalam ruang penyimpanan. Oke, ini panen yang bermanfaat. Fang Yu bertepuk tangan dan tersenyum ke arah bola. Wajah Xiao Qiu sudah lama tertawa kaku. Membaca www.uukansu.com. Bersiaplah untuk berangkat dari sini, kata Fang Yu. Xiao Qiu kembali sadar dan bertanya, saudaraku, di mana orang-orang aneh itu sebelumnya? Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu bahwa Xiao Qiu sedang berbicara tentang suku Ciliu dan biksu suku asli. Ngomong-ngomong, aku belum mendengar suara mereka sejak aku berpencar dan mencari. Tidak ada transmisi suara, jelas meninggalkan bekas. Fang Yu menyipitkan mata sedikit. Dia menyadari apa yang salah.
Maka Fang Yu segera mencoba menghubungi jejak yang tertinggal pada kelompok biksu tersebut. Tak satu pun dari mereka berhasil menghubungi, juga tidak mendapat tanggapan apapun. Lebih dari selusin biksu dari dua kekuatan utama suku Ciliu dan suku asli tampaknya telah menguap begitu saja. Mata Fang Yu sedikit berbinar. Dia menangkap tanda yang sangat samar. Bola kecil, ayo pergi. Fang Yu meraih bola dan bergegas maju ke arah tanda samar itu. Saat ini, di tepi sisi kiri lapangan, lebih dari selusin sisa-sisa bertumpuk di tanah, membentuk sebuah bukit. Kepala beberapa orang terguling ke tanah, dan wajah mereka masih ketakutan dan berubah bentuk. Salah satu kepala manusia sekilas terlihat sebagai Hou Wu, dan kematiannya sangat menyedihkan. Bau darah yang menyengat menyebar dan memenuhi udara. Dua sosok berpakaian hitam berdiri di depan tumpukan mayat. Kulit mereka pucat, tidak seperti nafas orang hidup, dan ada bekas benang di dahi mereka. Saat ini, kedua sosok itu tanpa ekspresi, menatap lurus ke tumpukan mayat di depan mereka. Mereka tidak memiliki daun berpola dewa. Bayangan hitam di sebelah kiri berkata dengan dingin. Mereka menemukan daun berpola dewa, mengapa daun berpola dewa tidak ada di badan? Bayangan hitam di sebelah kanan membuka mulutnya. Nada bicara mereka sangat kaku, tanpa sedikit pun emosi. Mungkin sudah dipindahkan ke biksu lain. Kata bayangan hitam di sebelah kiri. Teruslah mencari, meskipun kamu membunuh mereka semua, kamu masih harus mendapatkan daun pola dewa. Kata bayangan hitam di sebelah kanan. Di antara kata-kata itu, mereka harus pergi dari sini. Namun saat ini, suara siulan terdengar dari kejauhan. Meski tidak ada nafas apapun, suara pergerakan udara yang jelas masih tidak bisa lepas dari pendengaran mereka. Kedua bayangan hitam itu segera berhenti, dan di saat yang sama menoleh untuk melihat ke sisi kanan. Swiss. Segera, sosok yang jelas muncul di udara. Kedua bayangan gelap itu saling melirik, dan niat membunuh yang sedingin es melintas di mata cekung mereka. Bersama-sama, mereka mengangkat tangan mereka yang kering seperti kerangka dan menunggu sosok itu mendekat. Memanggil, tapi saat ini, sosok di bidang penglihatan mereka tiba-tiba menghilang. Mata kedua bayangan itu berubah, dan mereka berbalik. Benar saja, sosok itu muncul di belakang mereka. Apalagi jaraknya menjadi sangat dekat, hanya berjarak kurang dari 100 meter. Ledakan. Dua bayangan hitam mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, meledakkan dua kekuatan sihir yang kuat. Energi magis ini mengandung hukum kekuatan yang sungguh mencengangkan. Boom! Sosok yang bergegas ke arah mereka langsung ditelan oleh dua kekuatan sihir dan menghilang. Kedua bayangan hitam itu tanpa ekspresi, perlahan menurunkan tangan mereka. Hei, apa kabar kalian? Tetapi pada saat ini, bahu mereka masing-masing bertumpu pada tangan. Ada juga suara laki-laki yang dingin, terngiang-ngiang di telinga mereka. Dekat, tepat di belakang Anda. Kedua bayangan hitam itu langsung bereaksi, ingin berbalik dan menyerang sosok di belakang pada saat yang bersamaan. Papa, tapi kali ini, kekuatan tangan yang bertumpu di bahu mereka meningkat tajam. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan separuh tubuh mereka secara instan. Tulangnya hancur, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Kakak, wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan tangannya ditekan dengan kuat. Bum-bum, tanahnya runtuh. Kedua bayangan gelap itu mengeluarkan suara gemuruh yang teredam, berjuang untuk bangkit. Energi sihir di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, meledak ke arah Fang Yu. Cahaya keemasan bersinar dari tubuh Fang Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kekuatan di lengannya masih meningkat. Bang Long, setengah dari dua bayangan hitam itu langsung hancur, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Apakah kamu ingin daun berpola dewa? Fang Yu menekan dua bayangan hitam dengan kedua tangannya, dan bertanya sambil mencibir, katakan, aku punya beberapa daun berpola dewa di tubuhku, kamu mau? Kedua bayangan hitam itu telah jatuh ke tanah, tubuh mereka hancur. Mereka sepertinya masih merasakan sakit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Pada saat ini, mereka sangat marah sehingga mereka ingin berjuang untuk bangkit dan membunuh Fang Yu di depan mereka. Namun, tidak peduli apakah itu tubuh fisik atau kekuatan, mereka dihancurkan oleh Fang Yu. Fang Yu tidak melepaskan sedikit pun energi sebenarnya, dan dia menghancurkannya dengan kekuatan lengannya. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menangkis. Kamu berasal dari kekuatan mana? Fang Yu bertanya dengan suara dingin, masih menekan kedua bayangan gelap itu dengan tangannya. Bum-bum, tanpa jawaban,
Kekuatan Fang Yu terus meningkat. Tangannya sudah berganti posisi, menekan kepala dua bayangan hitam. Kap, di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan, kekuatan abadi di dalam tubuh tidak dapat melindungi tubuh kedua bayangan ini, dan bahkan kepalanya pun hancur. Kamu akan menunggu balas dendam dari organisasi penyandang cacat. Salah satu bayangan hitam tidak dapat menahannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Telapak tangan kiri Fang Yu tiba-tiba menekan tanah yang pecah, menyebabkan semburan puing-puing terciprat. Dan bayangan hitam lainnya masih berada di bawah tekanan kekuatan yang sangat menakutkan. Organisasi yang dinonaktifkan, saya belum pernah mendengarnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, di mana kamu melompat keluar? Aku sudah memberitahu organisasi bahwa mereka akan membunuhmu. Singkirkan daun pola dewa di tubuhmu, kamu pasti akan mati, bayangan itu meraung marah. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan kekuatan telapak tangan kanannya tiba-tiba meningkat. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Bayangan gelap ini juga hancur hidup-hidup. Fang Yu berdiri dan memandangi dua lesung pipit di depannya dengan mata dingin. Apa basis budidaya kedua bayangan ini, dan kemampuan apa yang mereka miliki? Dia tidak tahu. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kedua orang ini hidup-hidup. Organisasi yang cacat, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia melihat tumpukan mayat di depan. Kelompok Biksu Hou dan Ze dan sepertinya musnah. Sekelompok makhluk abadi bumi, menghadapi dua pembudidaya dari apa yang disebut organisasi penyandang cacat, sepertinya tidak mungkin. Dan cara menumpuk mayat ini. Fang Yu tiba-tiba teringat tumpukan mayat yang dilihatnya di jalan ketika dia pergi jauh ke dalam hutan. Saat itu dia mengira tumpukan mayat itu dibuat oleh monster itu. Sekarang tampaknya hal itu tidak terjadi. Tumpukan mayat itu kemungkinan juga dibuat oleh para biksu dari dua organisasi penyandang disabilitas tersebut. Ledakan, Fang Yu mengangkat telapak tangannya dan meledakkan dua mayat yang dihancurkannya. Li Huo terbakar dalam sekejap, membakar kedua mayat itu menjadi abu. Melihat tumpukan mayat di depannya, mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia mengangkat telapak tangan kanannya. Bagi biksu manapun, pemandangan di mana jenazahnya ditumpuk di gunung setelah kematian, adalah semacam penghinaan. Lebih baik menjaga harga diri. Telapak tangan kanan Fang Yu mengeluarkan Li Huo. Ledakan, tak lama kemudian, tumpukan mayat pun ikut terbakar menjadi abu. Fang Yu melihat sekeliling dengan mata dingin. Memasuki ranah virtual reality kali ini, saya mendapatkan banyak hal, baik itu informasi maupun harta karun yang nyata. Sekarang, waktunya berangkat. Adapun yang disebut organisasi penyandang disabilitas, dia tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan sekarang hanyalah penyebab kematian Shenlong, dan lokasi tubuh Shenlong. Semua ini perlu segera dijawab. Ayo, bola kecil, Fang Yu berkata ke ruang terbuka di belakangnya. Wow, bentuk bola muncul, dan wajahnya menjadi pucat. Tumpukan mayat itu membuatnya takut. Jangan takut, pergi dari sini sekarang. Fang Yu berkata pada Xiao Qiu. Lalu dia berteriak, sayang. Bebe sudah lama tidak mengambil inisiatif untuk muncul. Fang Yu berteriak beberapa kali berturut-turut sebelum dia mengeluarkan kepalanya, tampak mengantuk. Sayang, kamu sudah tidur lama sekali, apakah kamu harus tidur yang cukup? Fang Yu bertanya. Wang, jawab Bebe malas. Saya harap Anda memiliki kesan tentang jalan di depan dan membawa kami kembali ke dinasti Genji, kata Fang Yu. Bas, begitu Fang Yu selesai berbicara, Bebe melepaskan tanda cincin. Sangat cepat, Fang Yu terkejut sesaat. Bebe mendengus dingin, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Fang Yu tidak ragu-ragu lagi dan membawa Beckham melewati tanda ring. Wow, setelah beberapa saat, tanda cincin itu menghilang di udara. Setelah Fang Yu dan Xiao Qiu pergi, ada keheningan di tempat terbuka aslinya. Namun setelah beberapa saat, beberapa bayangan lagi muncul di tempat terbuka ini. Melihat fragmentasi tanah dan sisa darah di udara, beberapa bayangan hitam berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Itu ras manusia, dia memiliki lebih dari satu daun pola dewa di tubuhnya. Segera lapor ke organisasi dan cari keberadaannya di seluruh wilayah. Kata pemimpin itu. Wow, setelah melewati portal, Fang Yu dan Xiao Qiu kembali ke istana dinasti Genji. Tepatnya di aula utama, Bebe akhirnya terbang dan berbaring di bahu Fang Yu. Wow, dengan mata hitam dan putih terbuka, bola menatap lurus ke arah Bebe.
wajah imutnya penuh rasa ingin tahu dan keterkejutan. Aku lupa memperkenalkanmu satu sama lain sebelumnya. Ini Beibei. Fang Yu melihat bola itu dan berkata, sayang, bolanya berkedip, masih menatap Beibei. Menurutnya, anjing putih kecil ini sungguh luar biasa. Tanda cincin dilepaskan, dan dia serta Fang Yu lah yang telah melintasi jarak yang begitu jauh dan kembali ke istana. Beibei juga berbalik dan melihat bola. Beibei, namanya Xiao Qiu, dia adalah murid Yuan Shizizun. Fang Yu juga memperkenalkan Beibei. Wang, Beibei melambaikan kakinya ke arah bola, seolah ingin menyapa. Kamu? Halo, namaku Xiao Qiu. Xiao Qiu segera menjadi gugup dan merespon dengan cepat. Wow, Beibei melompat ke depan bola. Bola terkejut, tapi tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menangkap Beibei. Wow, Beibei sepertinya menyukai bola tersebut, jadi dia hanya mengusap bagian bulat bola tersebut. Setelah beberapa saat merasa malu dan takut, Xiao Qiu juga merasakan kebaikan Beibei, dan menyeringai sambil memegang Beibei. Fang Yu sangat puas melihat Xiao Qiu dan Beibei rukun. Dia takut Xiao Qiu memiliki hubungan yang buruk dengan Beibei, sama seperti lonceng angin kecil dan binatang pengunyah kosong sebelumnya, mereka tidak akan menghadapinya begitu mereka bertemu, dan tidak ada yang berhenti. Saudara Fang, saat ini, Raja Yuan keluar dari aula samping. Melihat Fang Yu muncul di aula tanpa peringatan, dia jelas sedikit terkejut. Oh, aku lupa menyapamu, aku baru saja kembali dari kawasan hutan itu, kata Fang Yu. Raja Yuan dengan cepat mendatangi tubuh Fang Yu. Setelah memberi hormat, dia melirik bola kecil yang sedang bermain gembira dengan Beibei di belakangnya, lalu menatap Fang Yu dan bertanya, Saudara Fang, kamu berada di kawasan hutan yang masih asli itu. Di dalam, apakah ada penemuan? Saya menemukan begitu banyak petunjuk sehingga saya belum memilah banyak petunjuk. Jawab Fang Yu. Setelah mendengar ini, Yuan Wang mengerutkan kening dan bertanya, tentang apa yang disebut Dewa Penguasa dan Han Miaoyi. Di kawasan hutan, saya tidak menemukan petunjuk apapun tentang Guru Dewa dan Han Miaoyi ini, tetapi aku mendapat informasi yang lebih penting, kata Fang Yu. Informasi yang lebih penting, Yuan Wang bahkan lebih bingung. Fang Yu memandang Yuan Wang dan bertanya-tanya apakah dia ingin mengungkapkan beberapa informasi yang dia peroleh di bidang realitas virtual. Meskipun keberadaan Shenlong, Gulong, dan Dewa dan Iblis masih jauh dari sekarang, bagaimanapun juga, Yuan Wang adalah penduduk asli benua Yunyu, dan dia juga pemimpin sebuah klan, dan mungkin mengetahui beberapa informasi. Jadi Fang Yu bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang Dewa dan Iblis? Tubuh Tuhan, Raja Yuan terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Saudara Fang, saya belum pernah mendengar nama ini. Apa ini? Kudengar ini adalah fisik paling kuat di benua Yunyu. Ini, menggabungkan keunggulan Protoss dan Iblis. Fang Yu menyipitkan mata, hanya saja sudah ada terlalu lama. Kamu belum pernah mendengarnya, itu normal juga, menggabungkan keunggulan Protoss dan ras Iblis. Bagaimana ini mungkin? Protoss dan ras Iblis tidak cocok, kata Raja Yuan dengan kaget. Kedengarannya mustahil, tapi keberadaan para dewa dan iblis itu nyata. Fang Yu berkata dengan ringan, hanya saja ia telah disegel di kawasan hutan itu sebelumnya, tetapi diblokir 80.000 tahun yang lalu. Beberapa keberadaan dikeluarkan secara paksa. 80.000 tahun yang lalu. Kejutan di Yuan mata Wang tidak bisa ditambahkan. Meskipun bagi seorang beku, waktu berlalu sangat cepat, terkadang setelah retret, itu adalah masa Jiasi. Namun jangka waktu 80.000 tahun masih terlalu lama. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang para dewa dan iblis, kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Jawab Yuan Wang. Itu saja. Fang Yu mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Setelah setengah jam, aula bagian dalam. Setelah itu, saya akan meninggalkan dinasti klan Yuan dan pergi ke barat untuk mencari keberadaan umat manusia. Fang Yu berkata pada Raja Yuan, Saudara Fang pergi dari sini. Anugerah keselamatan sebelumnya, sulit untuk dikembalikan. Wang Yuan berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya. Jika kamu ingin membalas budi, tolong lepaskan semua budak manusia di dinasti klan Gen dan kembalikan martabat mereka, kata Fang Yu. Tentu saja ini bukan masalah. Yuan Wang mengangkat kepalanya dan menjawab, hanya saja akibat dari melakukan ini mungkin kontraproduktif. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya.
Dia mengerti arti Raja Yuan. Ras manusia terdaftar sebagai ras kelas 10 di benua Yunyu, dan dianggap sebagai ras yang lebih rendah dari binatang. Ini adalah masalah yang sudah mendarah daging dan tidak dapat diubah dengan mudah. Oleh karena itu, menjadi budak kekuatan tertentu telah terpatri dalam darah sebagian besar ras manusia. Sebagian besar ras manusia tidak berpikir bahwa mereka tidak boleh menjadi budak, sebaliknya, mereka akan bangga dan superior menjadi budak kekuatan yang lebih besar. Inilah perbudakan yang dipupuk dengan berada pada posisi rendah dalam waktu yang lama. Fang Yu meminta Yuan Wang untuk melepaskan semua budak rumah tangga ini dan membiarkan mereka menjadi biksu biasa. Ini kedengarannya bukan masalah. Dengan sapuan pena besar, Yuan Wang, sebuah dekrit, dapat membuat ras manusia ini meninggalkan gelar budak. Namun, signifikansi praktis dari tindakan ini tidaklah besar. Ras manusia masih merupakan ras kelas 10 di seluruh benua Yunyu, dan mereka sendiri berpikir demikian. Konsep ini sudah terlalu lama untuk ada. Tidak bisa diubah dengan keputusan, apalagi dinasti Genji. Kehilangan kesempatan untuk menjadi budak, situasi para biksu manusia ini mungkin menjadi lebih menyedihkan. Karena keputusan tersebut tidak dapat membatasi hati setiap klan surgawi, maka hanya dapat membatasi perilaku tertentu, dan kemungkinan besar itu hanya perilaku yang dangkal. Raja Yuan memandang Fang Yu tanpa berbicara. Dia tahu bahwa Fang Yu pasti mengerti alasan perkataannya, jadi tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Adapun cara memutuskannya, itu masih tergantung pada apa yang dimaksud Fang Yu. Kalau begitu, prinsip kesukarelaan, siapapun yang ingin terus menjadi budak bisa terus melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Kamu tidak bisa menjadi budak, dan tidak ada kekuatan yang bisa memaksa manusia menjadi biksu, seorang budak. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, "Dipahami," jawab Yuan Wang. "Umat manusia benar-benar perlu melakukan banyak hal untuk naik dari kelas 10. Tapi sekarang, ini, baru permulaan." Fang Yu berkata dengan tenang sambil menatap Raja Yuan. "Saya mengerti maksud saudara Fang." Yuan Wang menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Fang Yu berdiri, memandang Raja Yuan, tersenyum dan berkata, "Setelah mencapai alam surgawi abadi, pasti cukup sulit untuk menaikkan pangkat, bukan?" Setelah mendengar kata-kata ini, Yuan Wang tertegun sejenak dan menatap Fang Yu. Kesulitan dalam meningkatkan ranah setelah Tianxian tidak bisa dikatakan sulit, tetapi sangat sulit. Promosi setiap kelas kecil membutuhkan usaha yang luar biasa. Shen Wenyai, kamu harusnya tahu. Fang Yu mengangkat alisnya dan tersenyum, "Saya mendapat beberapa bagian di kawasan hutan itu, jadi saya akan memberi Anda satu untuk membantu Anda bercocok tanam." Shen Wenyai, wajah Yuan Wang berubah. Shen Wenyai adalah yang terbaik untuk para dewa. Setelah mencapai alam surgawi abadi, jika Anda ingin meningkatkan alam Anda, tidak hanya dengan menyerap energi spiritual atau berlatih-latihan, tetapi dengan memahami hukum dunia. Dan peran Shen Wenyai adalah membantu para dewa memahami hukum dunia, dan dengan demikian mendapatkan peningkatan dunia. Bagi Tianxian, Shen Wenyai adalah harta yang sangat berharga. Di seluruh benua Yunyu, jumlah daun pola ilahi sangat langka dan sangat langka. Fang Yu bisa langsung memberinya sehelai daun pola dewa, yang sangat membantunya. "Terima kasih, Saudara Fang." Yuan Wang menunduk dan berkata dengan penuh terima kasih. "Bas." Fang Yu mengeluarkan daun pola ilahi dan menggantungkannya di depan Raja Yuan. "Oke, akan ada waktunya nanti." Fang Yu berkata pada Raja Yuan. Setelah itu, dia melirik Bei Bei. "Bas." Bei Bei melepaskan tanda cincinnya. Wow, segera, Fang Yu, Xiao Qiu, dan Bei Bei menghilang di aula. Raja Yuan mengambil daun pola ilahi dengan kedua tangannya, melihat ke tempat di mana Fang Yu menghilang, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk waktu yang lama. Baginya, kebaikan Fang Yu lebih besar dari langit. Di masa depan, bahkan jika dia diharuskan membayar dengan nyawanya, dia tidak akan ragu untuk ragu. Setelah melewati tanda cincin, Fang Yu dan bola kecil muncul di area sisi barat kota kerajaan, dan terus terbang ke arah barat. Jika dia tidak melihat api ungu menyala di istana sebelum pergi, dia pasti sudah lama meninggalkan istana, mungkin sudah berada di istana kekaisaran Gunung Hitam yang dikendalikan oleh klan mimpi buruk. Apa yang disebut Tuan Ilahi, serta kekuatan di baliknya, identitas asli Han Miaoyi, adalah masalah yang perlu terus dieksplorasi oleh Fang Yu. Adapun dinasti Genji, bahkan pijakan pertama Fang Yu tertinggal di benua Yunyu.
Tidak ada masalah dengan karakter Yuan Wang, dan dia bisa dianggap sebagai objek yang dapat dipercaya. Ini juga alasan mengapa Fang Yu memberinya daun pola dewa. Bagaimanapun, ada 8 keping di tangannya, dan tidak ada salahnya untuk memberikan satu. Setelah itu, saya harus mempelajari nilai daun pola dewa ini. Daun kecil dapat menarik begitu banyak kekuatan top untuk mencarinya. Fang Yu memicingkan matanya, berpikir. Terbang jauh ke barat, secara bertahap mendekati perbatasan dinasti Genji. Saat sampai di perbatasan, terlihat jelas bahwa kekuatan hukum yang berasal dari dinasti Genji semakin melemah. Pada saat melintasi perbatasan dan secara resmi memasuki wilayah Istana Kekaisaran Montenegro, pembatasan yang berbeda dapat dirasakan. Namun di lokasi perbatasan, pembatasannya tidak terlalu kuat. Lanjutkan ke barat dari sini, sekitar 1000 mil ke depan, tidak akan ada tanda di peta, jadi aku hanya bisa menemukannya sendiri. Fang Yu sedikit mengernyit sambil melihat peta yang disediakan oleh Raja Yuan. Pengadilan Kekaisaran Black Mountain adalah kekuatan yang dikendalikan oleh klan Mimpi Buruk, dan wilayahnya masih belum diketahui. Adapun suku Mimpi Buruk di benua Yunyu, tampaknya juga merupakan suku kelas 7, bukan suku kelas atas. Mereka semua adalah ras kelas 7. Perbedaan antara ras Mimpi Buruk dan ras Surgawi seharusnya tidak terlalu besar, bagaimana kita bisa menemukan kelompok ras yang lebih tinggi? Fang Yu mengerutkan kening. Hahaha, ketika Fang Yu memikirkannya, Xiao Qiu dan Bei Bei sedang bersenang-senang, tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Bola tergeletak di punggung Fang Yu, dan Bei Bei tergeletak di belakang bola. Satu orang, satu anak dan satu anjing dengan cepat melayang di udara. Jika ada yang bisa melihat adegan ini, dia mungkin akan terkejut dan ternganga. Suku Mimpi Buruk, Istana Kekaisaran Montenegro. Faktanya, Fang Yu tidak terlalu tertarik pada mereka. Namun dia tetap harus pergi dan mengambil peta wilayah Istana Kekaisaran Montenegro, dan mencari informasi lebih lanjut tentang tempat berkumpulnya umat manusia. Tanpa tujuan menuju barat, tidak akan ada kemajuan. Jika kamu ingin mendapatkan informasi yang lengkap, kamu harus menemukan keberadaan teratas di klan Mimpi Buruk. Fang Yu berpikir dalam hati, dan untuk menemukan keberadaan teratas di klan Mimpi Buruk, kamu harus segera menemukan kota, dan kemudian mendarat untuk mengumpulkannya. Intelijen. Memikirkan hal ini, Fang Yu melepaskan kesadaran ilahinya sepanjang jalan maju dan mengeksplorasi situasi di lapangan. Saat kami terus menembus wilayah Istana Kekaisaran Gunung Hitam, kami dapat merasakan bahwa ada lebih banyak batasan antara langit dan bumi, dan aura hukum melonjak kemana-mana. Tentunya, setiap wilayah memiliki lingkaran sihir raksasanya sendiri untuk menjaga ketertiban. Setelah Fang Yu melewati area gurun yang luas, medan di depannya menjadi rumit, naik turun, dan memasuki daerah pegunungan yang luas. Dalam proses untuk terus bergerak maju, tiba-tiba ia merasakan kekuatan hukum antara langit dan bumi semakin kuat. Fang Yu tahu bahwa ini berarti dia sudah dekat dengan sebuah kota, atau lebih tepatnya, area di mana sejumlah besar ras Nightmare berkumpul. Dia segera melihat ke depan. Tidak ada kota di depannya, masih merupakan daerah pegunungan. Hanya saja di depannya terdapat gunung cincin besar. Pegunungan di sekitarnya seperti tembok kota alami. Di area luas di dalam kawah, terdapat berbagai bangunan dan banyak suasana. Ini pasti habitat dari perlombaan Mimpi Buruk. Sepertinya keluarga Nightmare tidak memiliki kebiasaan membangun kota. Kawah ini setara dengan kota. Fang Yu mendekati pinggiran kawah dan mendarat. Bei Bei sudah kembali mengenakan pakaian Fang Yu. Bola kecil itu memegang sudut pakaian Fang Yu, melihat ke depan dengan sedikit gugup. Saat ini, mereka sedang berdiri di titik tertinggi menghadap ke sebidang tanah luas di depan mereka. Dibandingkan dengan klan Surgawi, gaya hidup klan Mimpi Buruk jelas lebih primitif. Memang banyak terdapat bangunan di dalam kawah, namun gaya arsitekturnya sangat sederhana. Itu adalah rumah gua yang digali dari bebatuan besar, dan ada menara batu satu demi satu. Adapun gambaran Mimpi Buruk, mereka memiliki anggota tubuh yang lengkap, tetapi masing-masing tampaknya hanya memiliki kerangka, dan tidak ada pertumbuhan darah di tubuh. Mereka juga memiliki ekor berwarna gelap di punggungnya, panjang dan pendek. Adapun tingginya pada dasarnya antara 1 meter dan 2 meter, itu cukup normal. Apakah ini klan Mimpi Buruk? Kelihatannya seperti monster, terlalu jelek. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Saudaraku, apakah kita akan turun?"
Bola menarik sudut pakaian La Fang Yu dan bertanya dengan takut-takut. Tentu saja saya harus turun, kalau tidak bagaimana cara mengetahui beritanya. Fang Yu mengangkat alisnya. Kalau begitu aku, bersembunyi dulu. Xiao Qiu bertanya lagi. Yah, sembunyi dulu. Fang Yu mengangguk, saya akan melakukannya secepat mungkin. Memanggil. Alhasil, bola tersebut menghilang di depan Fang Yu. Fang Yu berdiri sendirian di puncak Gunung Cincin, matanya bergerak sedikit, dan dia menukik ke bawah. Di area tengah kawah, sejumlah besar ras Nightmare berkumpul. Mereka semua masih berada di tengah tubuh, dan pemandangannya terlihat sangat aneh. Namun, di tengah puluhan ribu suku mimpi buruk yang masih seperti ini, terdapat sebuah prasasti yang berdiri tegak seperti batu giok hitam. Monumen ini memiliki tepi dan sudut yang tajam, tampak seperti pedang hitam, mengeluarkan semburan aura khusus. Ketinggian prasasti itu sekitar 100 meter, dan lebarnya tidak melebihi 30 meter. Tapi suku Nightmare, yang masih berada di bawah tanah, semuanya menghadapi prasasti ini. Ini jelas merupakan pemandangan yang sangat serius, dan tidak ada suara yang tidak normal. Desir-desir. Pada saat ini, suara siulan tiba-tiba datang dari langit. Banyak suku mimpi buruk, yang masih berada di tengah tanah, tiba-tiba mengangkat kepala, melihat ke arah langit. Saya melihat sesosok tubuh dengan cepat terbang dari kejauhan hingga mencapai langit di atas area pusatnya. Tepat di atas prasasti, melihat pemandangan ini, tubuh banyak ras Nightmare segera bangkit dari tanah. Di saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan muncul. Prasasti ini bukan hanya tiang hitam-hitam untuk budidaya, tetapi juga simbol seluruh wilayah pegunungan. Sosok yang terbang dari kejauhan ini jelas merupakan tamu tak diundang. Berdiri di atas batu hitam misterius, itu menginjak-injak martabat mereka. Bum bum bum, permusuhan puluhan ribu klan Nightmare meletus pada saat yang sama, yang secara langsung menyebabkan ledakan. Mereka semua mengangkat kepala, menatap sosok di langit. Sosok ini adalah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu juga memindai banyak suku mimpi buruk di bawah. Setelah dia memasuki kawah, dia dengan cepat menjelajahi area di mana sejumlah besar ras mimpi buruk berkumpul dengan indera spiritualnya. Jadi dia datang langsung. Halo, nama saya Fang Yu. Saya datang ke sini terutama untuk menanyakan beberapa pertanyaan dan saya akan mengganggu Anda selama 1/4 jam. Fang Yu melayang di udara dan berbicara dengan kesadaran ilahi. Aura pembunuh dari banyak ras mimpi buruk di tanah bahkan lebih kuat, dan mereka tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Oh, apakah kamu tidak mengerti bahasaku? Kalau begitu merepotkan. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, bunuh dia, bunuh. Pada saat ini, klan mimpi buruk di bawah berteriak dengan suara yang sangat serak. Bum bum. Detik berikutnya, ribuan tombak terbang ke arah Fang Yu di udara, dengan momentum yang mencengangkan, mengandung semangat membunuh yang ganas. Ternyata saya bisa memahaminya, tapi saya bisa mengatakannya, itu bagus. Fang Yu tersenyum. Boom! Segera, lokasinya terkena ribuan tombak, dan suara gemuruh meletus. Boom! Banyak balapan mimpi buruk di tanah telah mengeluarkan nafas mereka sendiri, intensitasnya mencengangkan. Mereka meraung, mengeluarkan berbagai kemampuan sihir ke arah posisi Fang Yu di udara. Boom boom! Di udara, suara ledakan terus berlanjut. Sosok Fang Yu sudah ditutupi oleh berbagai semburan energi magis, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Perlombaan mimpi buruk di darat sungguh gila, dan mereka masih tidak menghentikan serangan mereka. Engah, pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan bermekaran dari langit. Ledakan, dengan suara keras, kekuatan mengerikan turun dari udara. Retakan, potongan tiang hitam misterius yang didirikan dari tanah segera runtuh, berubah menjadi busa pecah, dan melayang. Aura yang terkandung di dalam dengan cepat menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, banyak suku mimpi buruk di tanah tampak tercengang. Di udara, tubuh emas samar Fang Yu muncul lagi. Jika kamu tidak ingin mati, jangan lakukan itu lagi. Aku hanya ingin menanyakan posisi pemimpin klan mimpi buruk, kata Fang Yu dingin. Bunuh dia, bum bum bum. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, dia sekali lagi ditutupi oleh raungan marah dari ras 1000 mimpi buruk. Yang terjadi selanjutnya adalah serangan seperti badai. Niat membunuh mereka sangat besar, dan mereka hanya memiliki niat haus darah yang tak ada habisnya terhadap Fang Yu, orang luar, dan sama sekali tidak berniat berkomunikasi dengan Fang Yu. Berhenti.
Pada saat ini, suara yang tebal dan dingin terdengar. Kekacauan di tanah tiba-tiba berhenti. Fang Yu berbalik dan melihat ke samping. Di udara di lokasi itu, klan mimpi buruk muncul. Suku Nightmare ini tidak jauh berbeda dengan suku Nightmare lainnya, namun cahaya hitam samar memancar dari tubuhnya, yang jelas lebih kuat. Kamu, dari klan mana? Klan Nightmare bertanya dengan suara dingin. Akhirnya ada yang bisa bicara, saya dari ras manusia, nama saya, Fang Yu memperkenalkan dirinya lagi. Ras manusia, suku ras manusia biasa berani menerobos ke daerah pegunungan suku mimpi burukku, dan berani menghancurkan batu mistik hitam gunungku. Sial, semua yang mengikuti perintah, hancurkan ras manusia ini menjadi bagian-bagian. Suku mimpi buruk sedang mendengarkan pada saat kata-kata umat manusia meletus, aura pembunuh yang menakjubkan muncul dan berteriak dengan keras. Bunuh, bunuh suku manusia ini. Banyak suku mimpi buruk di bawah ini memiliki niat membunuh yang luar biasa, dan auman mereka memekakkan telinga. Sepertinya, ras mimpi buruk ini sepertinya tidak sepenuhnya berpikiran terbuka, mereka hanya memusuhi orang luar. Bagaimana mereka bisa menjadi ras kelas 7? Apakah karena suara mereka yang tajam? Mata Fang Yu menjadi dingin. Sambil mengerutkan kening, mengangkat tangan kanannya. Cahaya perak berkedip, dan tombak suci langit muncul di tangannya. Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan memberkati Li Huo. Ledakan, api merah keemasan menyala dari permukaan tombak suci di langit. Bum-bum, kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Fang Yu, semuanya diisolasi oleh perisai yang dipasang di tubuh Fang Yu. Fang Yu melirik klan mimpi buruk yang bernama pemimpin di depannya, lalu melihat ke bawah ke ribuan ras mimpi buruk di bawah, matanya dingin. Jelas sekali, untuk kelompok dengan IQ yang sangat rendah, tidak ada gunanya bersikap masuk akal, dan hanya bisa langsung ditekan dengan kekerasan. Bagaimanapun, makhluk apapun takut mati. Hanya dengan menggunakan cara yang paling ampuh untuk membuat ras mimpi buruk ini merasa takut barulah mereka bisa tenang. Inilah yang kamu minta. Murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan samar, memegang tombak suci di langit, dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Ledakan, tombak suci langit yang diberkati dari api berputar di udara, dan nyala api berputar dan menari seperti naga api yang mengembang dengan cepat, seperti kincir angin, menghantam ribuan mimpi buruk di tanah. Pada saat yang sama, Sky Celestial Halberd sendiri meledak langsung ke tanah dengan dampak yang mengerikan. Bang Long, saat Sky Dome Holy Halberd menyentuh tanah, semua ras Nightmare merasakan kematian yang mendekat. Boom, sebidang tanah besar langsung hancur. Seluruh bagian dalam kawah terguncang. Boom-boom. Tanahnya retak dan berdebu. Li Huo seperti gelombang laut, menyapu ke segala arah. Suku mimpi buruk yang tersapu ke dalam Li Huo langsung berubah menjadi abu terbang. Mereka awalnya ingin memotong Fang Yu menjadi beberapa bagian di depan mereka, tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaum, mereka dibakar menjadi abu oleh Li Huo. Jika dilihat dari ketinggian, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Li Huo menyapu dari bagian tengah kawah, seperti roda api, mengembang dan menyebar dengan cepat. Kemanapun Anda pergi, semuanya berubah menjadi abu terbang. Hampir, Fang Yu berdiri tinggi di langit, tanpa ekspresi. Setelah itu tangan kanannya terangkat. Wow, langit menghilang dari api dalam sekejap. Saat ini, area tengah kawah dipenuhi kesunyian yang hitam pekat dan mematikan. Ribuan mimpi buruk di area tengah telah hilang. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat pemimpin di udara di depannya. Pemimpin klan mimpi buruk ini, masih berdiri di udara saat ini, tetapi anggota tubuhnya jelas kaku. Itu bertemu dengan garis pandang Fang Yu, dan tubuhnya bergetar hebat. Memanggil, detik berikutnya, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung muncul di depannya. Klan mimpi buruk ini masih ingin mundur, tetapi tangan kiri Fang Yu terulur untuk memegang bahunya. Jangan takut, aku sebenarnya bukan orang jahat. Fang Yu memandang klan mimpi buruk dan tersenyum. Tubuh ras mimpi buruk ini masih bersinar dengan cahaya hitam redup. Ia memandang Fang Yu di depannya, ingin pergi, tetapi merasakan kekuatan menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nafas kematian semakin dekat. Klan mimpi buruk ini tahu betul bahwa jika berani mengambil tindakan lebih besar, yang menunggunya adalah akibat dari bencana yang mustahil. Oleh karena itu, ia tidak berani bergerak. Fragmen besar tanah di bawah, serta ribuan mimpi buruk yang dimusnahkan oleh Li Huo, selalu memperingatkannya. Jangan bertindak gegabah.
Biksu manusia di depannya benar-benar bisa membunuh mereka semua. Aura di tubuh klan Nightmare ini telah menghilang, dan dia menatap Fang Yu dengan mantap. Wajahnya tidak memiliki fitur wajah 3 dimensi, namun ia dapat dengan jelas merasakan ketakutannya saat ini. Jika kamu tidak lari, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu masih ingin lari, aku akan menamparmu hingga berkeping-keping. Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kata klan Nightmare, nadanya penuh kepanikan. Aku hanya ingin menanyakan jalan. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya, katakan padaku, siapa bos istana kekaisaran Gunung Hitammu dan di mana lokasinya saat ini? Mendengar pertanyaan tersebut, suku Nightmare pun kaget dan semakin kaget. Fang Yu sedang mencari pemimpin mereka. Apa yang ingin dilakukan manusia ini? Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, apa yang ingin aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Fang Yu berkata dengan tenang, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Jika kamu tidak menjawab, aku akan menghancurkan semua orang mimpi buruk di daerah pegununganmu. Perlombaan mimpi buruk yang ditahan di bahu Fang Yu benar-benar terkejut saat ini. Atas tindakan Fang Yu, hatinya secara alami memiliki kemarahan dan kebencian. Namun saat ini, kematian adalah tekanan terbesar. Jika tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, hanya akan ada jalan buntu. Dan ia tidak mau mati. Tuanku pergi menemui Kaisar Heishan, di daerah Gunung Tianzong di utara. Jawab mimpi buruk itu, Kaisar Montenegro. Gelar ini terdengar seperti otoritas tertinggi istana kekaisaran Black Mountain, dan tentu saja pemimpin terbesar klan mimpi buruk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke utara untuk mencapai Gunung Tianzong? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Jaraknya, hampir 8.000 mil jauhnya dari tempat saya berada. Jawab klan Nightmare, 8.000 mil, tidak terlalu jauh. Gunakan hukum luar angkasa untuk terbang, dan tidak akan butuh waktu lama untuk sampai. Fang Yu memandang suku mimpi buruk, berpikir sejenak, dan berkata, saya tidak terlalu tahu jalannya, biarkan Anda yang memimpin. Mendengar ini, tubuh klan Nightmare kembali bergetar. Bukankah kamu baru saja berteriak sangat keras? Kenapa kamu menjadi begitu penakut sekarang? Kenapa kamu gemetar? Fang Yu mengerutkan kening, yakinlah, selama kamu membawaku ke daerah pegunungan Tianzong dengan lancar dan menemui Kaisar Heishan, aku berjanji tidak akan mempertaruhkan nyawamu. Sebaliknya, aku berjanji kamu pasti akan mati. Fang Yu mengucapkan kata-kata ini dengan sangat jelas, tapi nadanya mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Dan saat ini, di mana klan Nightmare ini berani menentang perintah Fang Yu. Seperempat jam kemudian, desir, sesosok tubuh dengan cepat lewat di udara, seperti sambaran petir. Itu adalah Fang Yu dan makhluk klan mimpi buruk yang dia kendalikan. Setelah percakapan singkat, dia mengetahui bahwa suku mimpi buruk ini adalah pemimpin daerah pegunungan sebelumnya, dan namanya adalah Wu, yang hanya terdiri dari satu kata. Dari pertukaran tersebut, Fang Yu memutuskan bahwa ras Nightmare, termasuk ras yang memiliki IQ rendah belum lama ini. Alasan bisa menduduki peringkat etnis kelas 7 mungkin karena memiliki tubuh dan kekuasaan yang kuat. Wilayah pegunungan yang dikuasai Wu tidaklah besar atau kecil di seluruh istana kekaisaran Gunung Hitam. Ini adalah daerah pegunungan berukuran sedang. Ada sekitar 70.000 suku mimpi buruk di daerah pegunungan. Sedangkan untuk daerah pegunungan yang luas, setidaknya harus ada 200.000 suku Nightmare yang menghuninya. Di dalam wilayah istana kekaisaran Montenegro, terdapat lebih dari 200 wilayah pegunungan, dengan total sekitar 20 juta. Dengan cara ini, istana kekaisaran Montenegro memang memiliki kualifikasi untuk menjadi kelompok etnis kelas 7. Namun, Fang Yu tidak tertarik dengan istana kekaisaran Black Mountain itu sendiri. Dia baru saja lewat sini dan membutuhkan peta lengkap untuk mengontrol lebih banyak intelijen. Berteriak, Fang Yu mengambil dermaga dan menuju Gunung Tianzong dengan kecepatan tercepat. Sedangkan untuk bola kecilnya sudah masuk ke ruang penyimpanan. Melaju jauh tinggi di langit, melewati gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, kota pegunungan muncul di bidang penglihatan. Berbeda dengan daerah pegunungan lainnya, gunung ini disebut kota pegunungan karena struktur kota klan surgawi sebelumnya. Tembok kota yang menjulang tinggi diubah dari sebuah gunung. Semakin dekat, kita bisa melihat gerbang kota. Dari tampilannya, pada dasarnya merestorasi kota-kota yang bisa dilihat di mana-mana di klan surgawi,
namun pengerjaannya lebih kasar dan materialnya lebih primitif. Namun tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang Nightmare dengan IQ rendah, masih memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah kebiasaan dan cara hidup kelompok IQ tinggi. Ini mungkin hukum alam. Ini Gunung Tianzong. Fang Yu bertanya sambil menatap Wu. Petik 2 petik 2. Dok mengangguk. Fang Yu tidak bertanya lagi, memimpin Wu mendekati gerbang kota pegunungan. Di kedua sisi gerbang kota pegunungan, ada dua penjaga berdiri. Tentunya hal ini juga dipelajari dari kelompok IQ yang lebih tinggi seperti klan surgawi. Wow, Fang Yu tidak mendarat di gerbang, tetapi terbang tepat di atas gerbang bom. Petik 2. Pada saat ini, Anda dapat merasakan lingkaran sihir yang terletak di luar kota pegunungan disentuh. Setelah ledakan keras, suara seperti sirene mulai muncul di seluruh kota pegunungan. Om. Pada saat ini, Fang Yu seperti menusuk sarang lebah, dan ras mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya di kota pegunungan terkejut dan mengeluarkan raungan yang tajam. Dan raungan ini secara alami ditujukan kepada Fang Yu yang menerobos ke kota pegunungan. Bum bum bum, Fang Yu berbaris sepanjang jalan, yang setara dengan lingkaran sihir yang dipasang di Tone Mountain City. IQ klan mimpi buruk memang tidak tinggi, dan kumpulan lingkaran sihirnya juga sangat rendah. Ini setara dengan menutupi seluruh kota pegunungan dengan lapisan film pelindung. Tapi metode tingkat rendah ini memiliki efek ajaib pada saat ini. Ini langsung mengunci milikku. Posisinya, apakah ini ahli cacat? Fang Yu merasa sedikit lucu. Tapi tidak peduli berapa banyak suku mimpi buruk berkumpul di bawah, tidak peduli seberapa kuat niat membunuh yang dilepaskan suku mimpi buruk ini, dia tidak berhenti. Dia mengambil dermaga dan terbang sepanjang jalan menuju pusat kota pegunungan. Kamu seharusnya berada di sini sebelumnya. Fang Yu bertanya sambil menatap Wu. Mendengar suara gemuruh dari bawah, seluruh tubuh Wu menjadi sedikit kaku. Mendengar pertanyaan Fang Yu, itu tertunda selama beberapa detik sebelum menjawab, saya telah. Apakah Kaisar Gunung Hitam ada di gunung di depan? Fang Yu menunjuk ke gunung yang mendekat di depan. Gunung ini juga tampak seperti telah diubah terlihat seperti piramida, dan menjadi lebih tajam ke arah atas. Di pinggirannya, sebuah lingkaran sihir juga dipasang, yang membuat seluruh gunung bersinar dari bawah, dan cahayanya terus berputar, melepaskan berkas cahaya dengan berbagai warna, seperti jika ingin membuat gunung itu tampak megah. Tentu saja, ini adalah contoh lain dari implikasi suku Nightmare terhadap suku-suku ber-IQ tinggi dan beradab tinggi lainnya. Namun sejujurnya, hal ini tidak hanya membuat gunung tersebut menunjukkan momentum yang lebih kuat, tetapi bahkan lebih rendah lagi. Jika gunung ini adalah istana kekaisaran, kelihatannya juga peniru. Ya, namun, jawaban Wu menegaskan bahwa Kaisar Gunung Hitam ada di gunung ini. Dengan kata lain, gunung ini memang merupakan istana Kaisar Montenegro, dan juga merupakan tempat tinggal otoritas tertinggi seluruh istana kekaisaran Montenegro pada hari kerja. Kemungkinan besar, ini adalah tempat termewah di istana kekaisaran Montenegro. Sial, apakah benar ada peta di tangan kelompok seperti itu? Rasanya tidak bisa diandalkan. Mereka seharusnya tidak bisa membuat peta yang rumit seperti itu. Fang Yu mengerutkan kening. Tapi bagaimanapun juga, mereka ada di sini, dan mereka harus masuk dan bertemu dengan apa yang disebut Kaisar Montenegro. Wow, Fang Yu berlari sangat cepat, dan segera bergegas ke gunung tempat Kaisar Gunung Hitam berada. Saat ini terlihat jelas adanya sebuah pintu di sudut tajam puncak gunung. Ini seharusnya menjadi pintu masuk ke istana gunung ini. Memanggil, Fang Yu bergegas lebih cepat dan datang ke pintu ini. Saat ini, seluruh kota pegunungan sudah mendidih. Ratusan ribu klan mimpi buruk meraung dan berbondong-bondong ke istana pegunungan tempat Kaisar Gunung Hitam berada. Banyak dari mereka yang melepaskan nafas dan ingin menyerang Fang Yu di udara. Tetapi di saat yang sama, karena lokasi Fang Yu terlalu dekat dengan istana gunung, mereka tidak berani dan tidak bisa bergerak. Jika mengenai istana gunung secara langsung, itu sama dengan menyerang Kaisar Gunung Hitam. Pemberontakan semacam ini akan dilakukan tanpa seluruh tubuh. Akibatnya, kelompok ras mimpi buruk ini berada dalam dilema. Di satu sisi, dia ingin membunuh Fang Yu, si penyusup, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa melakukannya. Hal ini membuat mereka seperti segerombolan lalat tanpa kepala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mengeluarkan suara gemuruh yang mengganggu. Bas, sebelum Fang Yu mendekati istana gunung,
lingkaran pelindung di luar istana gunung diaktifkan. Semburan cahaya kuat melanda, dengan energi. Sihir yang kuat di luar. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu tidak mundur setengah langkah pun, dan masih terbang ke depan. Berani masuk ke pedalaman istana kekaisaran di sisi gelap dan mencari kematian. Saat ini, ada suara dingin di istana gunung. Ledakan. Kemudian, cahaya hitam keluar dari depan istana gunung, langsung ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak jauh dari gerbang istana gunung. Cahaya hitam yang tiba-tiba keluar mengandung aura yang sangat ganas, dan akan segera menembusnya di depannya. Engah, Fang Yu bereaksi sangat cepat, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, memegang cahaya hitam di depannya. Boom, terdengar suara teredam. Kakak, Fang Yu dengan kuat menggenggam cahaya hitam itu. Jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa itu adalah paku hitam pekat, dan penampilannya juga mengeluarkan semburan aura dingin dan ganas. Fang Yu memegangnya, masih bergetar terus-menerus, mencoba melepaskan diri. Retakan, mata Fang Yu dingin, dan dia mencubit dengan tangan kanannya, menghancurkan seluruh paku. Boom, boom, boom. Pada saat ini, beberapa kekuatan sihir yang kuat meledak dari pintu istana gunung satu demi satu. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, telapak tangan kiri dan kanannya terentang, dan dia menepuk ke depan. Bang, bang, bang. Tampar energi sihir dengan satu tamparan, lalu tembakkan beberapa telapak tangan, tampar energi sihir ke arah lain, hantamkan ke tanah di kedua sisi, menyebabkan ledakan. Boom, terdengar ledakan suara keras, dan pada saat yang sama ratusan suku mimpi buruk dibombardir dan dibunuh. Brengsek, di dalam istana gunung, suara gigi terkatup keluar, mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Fang Yu menatap ke istana gunung dan menyipitkan mata, kamu seharusnya. Kaisar Gunung Hitam, aku adalah Kaisar Gunung Hitam. Bagian ini membawa sekelompok kekuatan abadi, meledak di istana gunung. Fang Yu, yang sangat dekat, menggerakkan matanya sedikit dan mengangkat tangannya untuk menghalangi di depannya. Ledakan, Xianli yang kejam meledak ke arah Fang Yu. Hal ini menyebabkan Wu Wu di belakang Fang Yu menggeram ketakutan, dan tanpa sadar ingin bersembunyi di belakang. Namun, Fang Yu telah memblokir kekuatan surgawi di depannya. Engah, suara itu mengguncang langit. Fang Yu mundur agak jauh, tapi sosoknya tidak terluka. Sedangkan untuk dermaga di belakangnya, selain merasakan tekanan yang besar, tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Sebaliknya, tanah di seluruh kota pegunungan berguncang hebat. Boom, boom, boom. Pada saat ini, beberapa kekuatan surgawi meledak dari gerbang istana gunung, dan diarahkan ke Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, mengangkat telapak tangan kanannya, dan memasang segel emas. Boom boom, berbagai makhluk abadi meledakkan segelnya, menyebabkan ledakan kebisingan. Dalam prosesnya, wajah Fang Yu tenang, matanya sedikit berkedip saat dia melihat istana gunung di depan. Hanya dalam beberapa putaran sederhana, dia dapat berspekulasi bahwa alam Kaisar Gunung Hitam seharusnya berada di alam Dewa Surgawi. Alam kecil spesifik juga harus berada di antara tahap pertama dan kedua Hedao, yang sebanding dengan Yuan Wang. Tapi, hanya dari segi ranah. Harus diketahui bahwa ranah selalu menjadi salah satu faktor kekuatan, tidak semuanya. Bagi biksu manapun, mantra, alat sihir, tubuh fisik, semuanya merupakan faktor penting yang mencerminkan kekuatan. Alam adalah fondasinya, dan faktor utama lainnya adalah suprastrukturnya. Meskipun itu hanya konfrontasi beberapa putaran, Fang Yu pada dasarnya yakin dibandingkan dengan Raja Yuan, Kaisar Gunung Hitam jelas memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah. Karena metode ofensifnya sangat primitif dan mendasar. Itu adalah menggunakan kekuatan abadi dan berbagai hukum, yang mengandung hukum untuk terus membombardir Fang Yu. Tidak ada misteri, tidak ada perubahan hukum dan kerja sama magis yang halus. Sederhananya, itu adalah Kaisar Gunung Hitam dari klan Mimpi Buruk, yang tampaknya tidak menguasai mantra yang kuat dan misterius. Cara ofensifnya hanya mengandalkan kekuatan abadi dan kekuatan sihir yang dikembangkannya, dan itu meledak ke arah Fang Yu secara langsung. Metode ofensif seperti itu, ketika dihadapi dengan alam yang lebih rendah dan basis budidaya yang lebih lemah, mungkin bisa mendapatkan keuntungan dengan pemboman terus-menerus, tetapi sulit untuk menunjukkan kecenderungan untuk menghancurkan, kecuali lawannya lebih lemah daripada yang jauh lebih lemah dunia.
Dan begitu ia bertemu dengan dewa-dewa dari alam yang sama yang menguasai teknik-teknik kuat dan mempraktikkan berbagai teknik, ia akan tampak rentan. Sama seperti sekarang, Fang Yu masih menahan serangan Kaisar Black Mountain, tapi dia sudah merasa bosan. Kekuatan yang abadi memang sangat kuat, tetapi kekuatannya ada batasnya. Hanya menggunakan pemboman kekuatan abadi dengan cara ini tidak menimbulkan ancaman atau tantangan apapun baginya. Kaisar Gunung Hitam, namaku Fang Yu, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Aku bukan orang jahat. Fang Yu berkata dengan ringan, saya datang ke sini hanya untuk mendapatkan salinan informasi peta terbesar yang Anda kendalikan. Tempat ini adalah pedalaman istana Kekaisaran Gunung Hitam. Anda hanya akan mati jika menerobos ke tempat ini. Kaisar Gunung Hitam sepertinya tidak mendengar kata-kata Fang Yu sama sekali, dan meraung. Yah, kamu memaksaku. Mata Fang Yu dingin, dan segel emas di telapak tangan kanannya menghilang. Sebaliknya, itu adalah kelompok kekuatan sihir yang kohesif. Lingkaran demi lingkaran mengembun di lengan kanan. Hei, 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 Dao Fa dapat diberkati, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Telapak tangan tertinggi, mata Fang Yu dingin, dan dia berhenti ketika lingkaran cahaya di lengannya mencapai 40 kali lipat. Dia tidak ingin membunuh Kaisar Black Mountain, dia hanya ingin memberikan kejutan yang cukup. 40 cincin telapak tangan tertinggi. Kamu memaksaku, kata Fang Yu. Ledakan. Detik berikutnya, 40 lampu halo berkedip. Energi sebenarnya meledak dari telapak tangan kanan, setelah berkah dari 40 kekuatan sihir, kekuatannya meledak secara eksponensial. Boom, boom, boom. Ketika Zenki meledak melalui berkah 40 kekuatan sihir, seluruh dunia sepertinya diledakkan, dan tanah kota pegunungan berguncang dengan hebat. Cahaya di luar istana gunung adalah mahakarya, semua susunan pelindung yang dipasang sebelumnya diaktifkan, melepaskan beberapa lapis perisai. Boom! Namun, perisai ini lebih rendah dari kertas di hadapan kekuatan telapak tangan dewa tertinggi, dan runtuh saat disentuh. Ledakan. Kemudian, istana gunung, yang tingginya 200 meter, langsung hancur. Boom! Kekuatan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa masih terus bergerak maju. Semuanya dihancurkan dalam lingkup kekuasaan. Tanah hancur dan bangunan sederhana berubah menjadi reruntuhan. Boom! Suara ledakan berlanjut, dan area luas dari istana gunung rata dengan tanah. Ah! Terdengar seruan seru. Banyak mimpi buruk di tanah tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Pada saat ini, Fang Yu di udara memandang lurus ke depan. Jangan mati begitu saja. Jangan lakukan itu hanya 40 dering. Tidak akan bisa membunuh peri surgawi secara langsung, kan? Fang Yu melihat asap dan debu di depannya, dan menangis dengan liar di dalam hatinya. Karena saat ini, dia sudah tidak bisa lagi merasakan aura Kaisar Gunung Hitam. Ini menunjukkan bahwa, Kaisar Gunung Hitam, kemungkinan besar akan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Jika ini masalahnya, maka keuntungannya tidak sepadan. Dia bergegas ke sini sejauh ini, bukan untuk membunuh Kaisar Gunung Hitam, hanya untuk mendapatkan informasi. Kematian Kaisar Gunung Hitam setara dengan kedatangan orang kulit putih. Dia tidak bisa berharap mendapatkan informasi dari ras Nightmare lain dengan IQ lebih rendah. Meskipun 40 cincin ini berbeda dari 40 cincin telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa yang Anda kentalkan di bumi. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Hati Fang Yu bergerak sedikit dan tidak berbicara. Dia mengerti arti dari Li Huoyu. Jumlah cincin di telapak tangan dewa tertinggi mengandung berbagai kemampuan atau hukum magis di dalam tubuhnya. Banyak dari 40 cincin yang terkondensasi di bumi merupakan kekuatan sihir dan hukum yang berulang, dan kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan 40 cincin saat ini. Fang Yu sekarang telah menguasai banyak hukum dan lebih banyak kekuatan sihir. Termasuk kekuatan 10.000 cara yang sangat dahsyat, dan kekuatan jalan besar yang menghancurkan segalanya. Ketika Fang Yu memadatkan telapak tangan dewa tertinggi, dia berpikir untuk memadatkan kekuatan sihir apapun yang dia kental. Semakin cepat dia dapat menggunakannya, semakin besar kemungkinannya untuk menggunakannya. Kekuatan Dao besar tidak berguna, tetapi kekuatan iblis pertama dari 10.000 Dao akan terkondensasi di dalamnya setiap saat. Ini saja tidak ada bandingannya dengan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi. 40 cincin yang sama, tetapi 40 cincin ini, bukan 40 cincin lainnya. Sial, bukankah kamu benar-benar mati? Fang Yu menatap ke depan,
tetapi aura Kaisar Gunung Hitam masih belum muncul. Ah, pada saat ini, terdengar suara gemuruh kesakitan. Mata Fang Yu berbinar, dia melihat ke depan, dan pada saat yang sama melepaskan kesadaran spiritualnya, mengunci sumber suaranya. Kakak, kemudian, dia melihat tumpukan sisa-sisa minuman bersoda berkumpul kembali di udara. Segera, sosok klan mimpi buruk lainnya memadat. Nafas Kaisar Black Mountain juga pulih pada saat ini. Itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Melihat adegan ini, Fang Yu menghela nafas lega. Untungnya tidak mati. Ah, Kaisar Montenegro mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah, dan tubuhnya ditata ulang. Ledakan. Ini melepaskan energi sihir dan menghilangkan debu di sekitarnya. Pada saat ini, ia berdiri tinggi di langit, memandang Fang Yu, jarak antara kedua sisi hanya 100 meter. Kamu belum mati, hebat. Fang Yu berkata dengan gembira. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kaisar Gunung Hitam sangat marah, dan kekuatan abadi di tubuhnya membengkak lagi. Berhentilah berteriak dan berteriak pada levelmu. Kamu bukan lawanku, kata Fang Yu. Sebelum kata-katanya jatuh, dia menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Kaisar Black Mountain, kurang dari setengah meter jauhnya. Apa? Kaisar Gunung Hitam meraung dan menepuk kepala Fang Yu dengan kedua telapak tangannya. Engah, Fang Yu juga tidak mengelak, jadi dia membiarkan Kaisar Heishan menamparkan kepalanya dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan suara keras seperti benturan logam. Kekuatan tamparan ini sangat mengerikan. Retak. Seperti kata pepatah, efek kekuatan bersifat timbal balik. Kedua telapak tangan Kaisar Gunung Hitam yang menamparkan kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya retak dalam sekejap. Tapi kepala Fang Yu sama bagusnya dengan King Kong. Kecuali cahaya keemasan, tidak ada luka lain, apalagi pendarahan. Aku ingin membunuhmu. Kaisar Black Mountain tidak peduli dengan tangannya yang terbelah. Memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat telapak tangannya lagi, dan menepuk kepala Fang Yu. Ledakan. Fang Yu masih tidak bersembunyi. Terjadi ledakan lagi. Ah! Kaisar Gunung Hitam menengadah ke langit dan berteriak, dan tulang kedua telapak tangannya patah. Tapi kepala Fang Yu masih utuh, dan seringai sinis muncul di sudut mulutnya. Ini adalah sebuah ejekan yang kejam. Kaisar Montenegro terkejut. Sebagai klan mimpi buruk, kekuatannya sangat menakutkan, dan satu tamparan dapat menghancurkan batu yang berat. Tapi dia melakukan yang terbaik untuk menamparkan kepala Fang Yu 2 kali berturut-turut. Bahkan telapak tangannya retak, tapi Fang Yu tidak terluka. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Aku sangat suka menyerang kepalaku. Kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan perasaan ini. Nada suara Fang Yu dingin, tangannya terulur, dan dia langsung meraih kepala Kaisar Gunung Hitam. Apa? Kaisar Montenegro mati-matian berusaha bersembunyi. Tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Fang Yu memeluk bagian belakang kepala Kaisar Black Mountain dengan kedua tangannya, dan kepalanya tiba-tiba terbanting ke depan. Engah, suara yang cukup untuk menghancurkan hati dan kantong empedu. Ah, Kaisar Gunung Hitam menjerit, dan seluruh kepalanya dihancurkan oleh Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, dengan cibiran di wajahnya. Kakak, kepala Kaisar Montenegro segera diperbaiki. Tepat setelah perbaikan selesai, Fang Yu melakukan serangan kepala lagi. Ledakan, kepala Kaisar Black Mountain hancur lagi. Kakak, kemudian, kepala Kaisar Montenegro kembali normal kembali. Ledakan, Fang Yu adalah palu kepala lainnya, menghancurkannya. Setelah 3 kali berturut-turut, Kaisar Gunung Hitam akhirnya merasakan ketakutan dan berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di bagian belakang kepala yang baru saja diperbaiki oleh Kaisar Black Mountain, dan mencibir, bagaimana? Sudahkah kamu mengambilnya? Jika kamu tidak menerimanya, lanjutkan. Sajikan, aku ambil. Kaisar Black Mountain berteriak dengan tegas. Fang Yu berhenti sekarang. Dia memandang Kaisar Black Mountain yang gemetar, dan tersenyum, seberapa bagus itu. Aku bilang aku bukan orang jahat. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Di dalam kota pegunungan, ada keheningan yang mematikan. Ribuan ras mimpi buruk, begitu terkejut dengan adegan sebelumnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara gemuruh. Kaisar Black Mountain adalah pemimpin suku mimpi buruk dan yang terkuat di antara suku mimpi buruk. Tapi menghadapi orang luar ini, ia hancur sempurna, memohon belas kasihan.
Kemudian lapisan terbawah mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan pihak luar ini. Dan dermaga yang membawa Fang Yu ke kota pegunungan, bersembunyi jauh di belakang saat ini, gemetar dan ketakutan. Di udara, Fang Yu selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, memandang Kaisar Gunung Hitam di depannya, dan berkata, yang saya inginkan sangat sederhana, ini adalah peta. Peta yang berisi seluruh wilayah Anda dan sekitarnya wilayah. Peta. Kaisar Montenegro tercengang, dan nadanya penuh keraguan. Melihat reaksi ini, Fang Yu mengerutkan kening. Hal yang paling mengkhawatirkannya terjadi. Artinya, kebijaksanaan klan Nightmare belum mampu membuat peta, bahkan belum mampu memahami arti peta. Jika ini masalahnya, perjalanan ini adalah perjalanan yang sia-sia. Sebelum melakukannya, itu hanya membuang-buang tenaga dan waktu. Peta, apa kamu tidak tahu apa peta itu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Kaisar Montenegro menggelengkan kepalanya setelah merenung sejenak. Kamu pengadilan Kekaisaran Gunung Hitam adalah kekuatan yang sangat besar, dan kamu bahkan belum membuat dan menyimpan gambar distribusi kekuatan tertentu. Lalu bagaimana kamu tahu seberapa besar kekuatanmu, dan bagaimana kamu mengendalikan pegunungan di bawah lawanmu? Fang Yu sedikit marah, dia tiba-tiba mencekik leher Kaisar Black Mountain dan menariknya ke depan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kaisar Montenegro sangat ketakutan sehingga dia berulang kali memohon belas kasihan. Penampilanmu membuatku sulit untuk tidak membunuhmu. Fang Yu berkata dengan dingin. Saat ini, Kaisar Montenegro tidak lagi memiliki aura pemimpin klan, dan suaranya bergetar. Jika kamu tidak memiliki peta, maka kamu dapat memberitahuku apa yang kamu ketahui. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, kamu terus ke barat istana Kekaisaran Black Mountain, kekuatan etnis macam apa itu? Kalajengking Merah, itu adalah wilayah Kalajengking Merah. Jawab Kaisar Black Mountain, Kalajengking Merah. Mendengar nama ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, apa nama kekuatan yang dikendalikan oleh Kalajengking Merah? Mereka tidak punya nama. Jawab Kaisar Black Mountain, tidak ada nama. Kamu tidak tahu, atau kamu tidak punya nama? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak, mereka hanya tidak punya nama. Kaisar Montenegro menjawab dengan tegas. Bahkan kelompokmu yang ber-IQ rendah pun akan mengambil nama istana Kekaisaran Black Mountain. Mengapa mereka tidak mengambil nama itu? Apakah IQ mereka lebih rendah daripada milikmu? Fang Yu mengangkat alisnya. Kaisar Black Mountain tidak dapat menjawab pertanyaan ini, tetapi tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan mengangguk. Menghadapi tekanan kematian yang luar biasa, jelas tidak bisa tetap tenang dan rasional. Ini pada dasarnya sama dengan tidak melakukan apapun. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Dia baru saja tiba dengan pesawat besar, dan baru saja tiba di benua Yunyu, dan dia jatuh ke wilayah dinasti Genji yang dikendalikan oleh klan surgawi. Hal ini membuatnya berpikir bahwa sebagian besar ras di benua Yunyu akan seperti ras surgawi, memiliki penampilan yang mirip dengan ras manusia, serta IQ normal. Namun kini tampaknya masih banyak suku seperti ras mimpi buruk, yang termasuk suku dengan IQ rendah dan keterbukaan yang tidak sempurna. Misalnya, sekelompok biksu primitif yang ditemui di alam realitas maya, sepertinya mereka tidak memiliki IQ yang tinggi. Jika kamu melanjutkan ke barat, kamu akan menemukan suku Hongsui. Tidak ada peta khusus, tidak ada penanda, dan seterusnya, kemungkinan menemukan tempat berkumpulnya umat manusia di benua Yunyu mungkin lebih rendah daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Fang Yujin mengernyit, merasa sedikit tertekan. Seberapa besar benua Yunyu, sejujurnya, dia belum tahu. Dia pernah mengunjungi beberapa bintang di alam Suyuan sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang ukuran bintang. Tapi benua Yunyu, dikatakan sebagai satu-satunya benua di dunia ini. Dengan kata lain, benua Yunyu setara dengan alam besar, dan alam besar ini kemungkinan besar lebih besar dari seluruh alam Void Abyss. Jika Anda memikirkannya seperti ini, Anda akan menemukan bahwa benua Yunyu tidak terbayangkan. Anda tahu, meskipun Fang Yu telah meninggalkan alam Suyuan, dia sebenarnya berjalan kurang dari seperempat alam Suyuan. Dan sebagian besar dari seperempat yang berlalu adalah kehampaan yang tak ada habisnya, bukan bintang. Di benua Yunyu, kehampaan tak berujung telah menjadi wilayah nyata, itu akan menakutkan. Tempat berkumpulnya umat manusia berada di benua raksasa, apakah benar-benar dapat ditemukan di arah umum ke barat? Jelas itu tidak mungkin. Ajukan satu pertanyaan lagi,
apakah Anda mengetahui informasi tentang ras manusia? Fang Yu bertanya setelah sadar. Kembali, meskipun dia tidak memiliki harapan pada Kaisar Montenegro, dia telah datang, dan dia telah mengalahkannya. Tidaklah terlalu buruk untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Ras manusia, kamu ras manusia. Kaisar Black Mountain bertanya dengan kaget seolah dia telah menemukan benua baru. Tampaknya saat ini, ia menyadari bahwa Fang Yu adalah ras manusia. Ya, saya adalah seorang biksu manusia. Fang Yu berkata dengan ringan, saya juga memahami alasan keterkejutan Anda, karena ras manusia adalah ras kelas 10, tapi ini tidak penting. Yang penting adalah apakah Anda memiliki sesuatu tentang ras manusia informasi. Jika ya, katakan padaku, aku berjanji kamu akan aman, dan aku tidak akan menyerang klan mimpi burukmu lagi klan manusia. Kudengar di sumber laut di utara, ada warisan kuno juga terkait dengan kekuatan manusia. Banyak kelompok etnis terdekat telah mengirim elit untuk menjelajah. Saya ingin pergi sendiri, tapi... Kaisar Gunung Hitam berkata sesekali. Apa? Meskipun kata-kata ini agak sulit untuk didengar, isinya menyebabkan Fang Yu segera membangkitkan semangatnya. Apakah kamu yakin itu ada hubungannya dengan kekuatan manusia? Ya, lusinan pasukan terdekat telah mendengar tentang berita ini, dan mereka telah mengirimkan elit. Saya sendiri ingin pergi ke sana, kata Kaisar Gunung Hitam. Oke, apakah kamu seorang repeater? Fang Yu melambaikan tangannya dan menyela obrolan Kaisar. Laut asal bumi, warisan yang berkaitan dengan kekuatan umat manusia. Bagi Fang Yu, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Saya pikir saya akan datang ke sini tanpa bayaran, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan informasi penting seperti itu. Di mana laut sumber bumi? Karena kamu berencana pergi, kamu pasti tahu lokasi spesifiknya, kan? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Laut sumber bumi terletak di utara, dan jika Anda menuju utara dari kota kekaisaran kami, Anda dapat melihat hamparan luas laut sumber bumi melintasi 3 gunung berturut-turut. Jawab Kaisar Black Mountain, apa yang dimaksud dengan pegunungan Liantian? Fang Yu bertanya, itu saja, itu adalah gunung yang cukup tinggi untuk terhubung dengan langit. Ada 3 gunung di utara, dan setelah melintasi ketiga gunung ini, Anda dapat melihat laut sumber bumi. Kaisar Gunung Hitam berkata, ini adalah bawahanku. Informasi yang diperoleh Pathfinder, ke utara melintasi 3 gunung, Anda dapat melihat laut sumber bumi. Fang Yu menuliskan informasi penting ini. Kemudian, dia melepaskan kekuatan yang diberikan pada Kaisar Gunung Hitam. Kaisar Montenegro bisa bernapas. Saya akan ke Diwan Hai sekarang, jika Anda tidak menemukannya seperti yang Anda katakan, saya akan kembali kepada Anda untuk melunasi rekeningnya.